Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Miss Christine selaku kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan untuk saya dapat berbagi, melakukan pembahasan tentang kegiatan yang saya dapatkan selama 3 hari. Kemudian terima kasih juga kepada semua rekan-rekan mentor sudah berkenan hadir meluangkan waktu bersama di tempat ini. Oke, baik, terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan atau berbagi tentang bagaimana kita mau menyusun naskah untuk berbagai praktik baik, khususnya di memanfaatkan PNM. Ya. Kita untuk berbagai praktik baik tentu ide itu menjadi kunci. Tetapi kita tahu bahwa ide itu hanya 2% untuk mencapai tujuan. Nah, ide itu untuk menjadi 100% maka harus dilengkapi dengan eksekusi atau praktik langsung. Maka di sini eksekusinya memiliki persentase 98%. Nah, hal ini supaya orang lain bisa melihat praktik baik kita. Kalau kita hanya sebatas pada ide, maka orang lain tidak melihat praktik baik atau praktik apa yang kita lakukan. Untuk mendapatkan suatu naskah praktik baik, kita membutuhkan alur. Nah, alur ini kita sebut dengan alur STAR. Nah, alur STAR ini akan menjadi media kita untuk kita dapat melakukan praktik baik. Dimulai dari situasi. Ya, situasi itu menjelaskan tentang latar belakang atau kondisi atau masalah yang kita temui di lingkungan sekolah ataupun bahkan di kelas. Itu adalah situasi. Kemudian tantangannya adalah tantangan apa yang kita untuk mencapai praktik tersebut. Tantangan ini tentu melibatkan siapa saja. Ya, itu ada tantangan yang kita butuh dukungan dari orang baik itu secara eksternal maupun internal. Kemudian aksi. Nah, aksi ini akan menjawab tantangan yang kita temui atau terkait dengan langkah-langkah yang kita akan hadapi untuk mencapai atau strategi yang kita gunakan. Itu adalah aksi. Kemudian refleksi. Refleksi ini adalah hasil atau dampak dari aksi yang sudah kita buat. Apakah ini membawa dampak yang baik bagi pembelajaran atau tidak. Kemudian tentu tujuan kita itu berada pada refleksi. Kemudian bagaimana cara kita untuk menuangkan ide pokok dalam alur STAR. Nah, di sini kita akan membuat ide pokok itu dalam beberapa poin-poin penting. Nah, kita membuat situasi ini menggambarkan apa yang kita temui. Nah, kita akan tuangkan dalam beberapa kalimat poin penting. Nah, kemudian tantangan, aksi, refleksi. Ya, kita buat dalam poin-poin penting. Setelah itu kita membuat ya kalimat yang kita butuhkan ketika kita mau membuat naskah dari masing-masing alur ini. Misalkan situasi kita membutuhkan 150 kata, tantangan dan lain seterusnya. Total dari kata-kata dalam naskah praktik baik ini sekitar 500 sampai 700 kata, ya minimal ya, jangan lebih dari 700, akan kurang dari 500. Salah satu kekurangan atau tantangan yang dialami oleh guru ketika menyusun naskah adalah bagaimana kita mau mengkalimatkan ide pokok yang kita sudah tuangkan dalam alur STAR. Ya, ketika kita buat dalam poin-poin penting, maka kita akan membutuhkan waktu lagi untuk menyusunnya menjadi naskah yang panjang. Nah, di sini kita memanfaatkan AI untuk membantu kita dalam menjawab hal tersebut. Ya, kita menggunakan ChatGPT. Nah, hal ini akan membantu kita untuk membuat naskah.
Kemudian kita menggunakan kata kunci di ChatGPT adalah kita minta dia untuk membuat berapa paragraf yang terdiri dari berapa kata. Makanya di depan tadi di alur itu ada terdapat berapa jumlah kata yang kita butuhkan dalam setiap alur, baik itu situasi, tantangan, aksi, dan juga refleksi. Nah, kemudian hal yang penting ketika kita sudah meminta kepada ChatGPT adalah kita jangan langsung mengambil itu sebagai naskah. Karena ketika kita mengambil itu sebagai naskah, maka itu akan tercatat sebagai plagiat. Nah, hal yang penting berikut adalah kita akan mengantisipasi plagiat itu dengan kita menggunakan website berikut yang yaitu Smodin. Ya. Ketika kita menggunakan Smodin, website ini akan memparafrasekan atau menulis kembali kalimat itu dalam bentuk lain, sehingga tidak tercatat bahwa itu adalah plagiat. Ya. Jadi kita masuk saja ke Smodin, tetapi beberapa kelemahan Smodin adalah jumlah katanya, ya. Minimal 1000 kata, tidak boleh lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu maka Smodin tidak bisa merewrite kalimat tersebut. Oke, baik. Ini saya akan tunjukkan bagaimana kita memanfaatkan ChatGPT dan juga Smodin untuk membuat naskah praktik lain. Nah, ketika kita sudah minta naskah kita pada ChatGPT dengan kata kunci yang tadi sudah kita buat, maka akan muncul, ya, seperti ini. Jadi ketika kita sudah ketik kata kunci, maka dengan sendirinya ChatGPT akan menampilkan hasil, ya, dalam bentuk kalimat paragraf. Nah, di sini kan kita minta satu paragraf, ya, yang terdiri dari 150 kata. Maka kita copy, ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa tidak langsung kita gunakan ini sebagai naskah. Kita masuk lagi ke Smodin, ya, ini Smodin. Ya, sebentar saya mulai dari awal. Smodin. Tadi pilih Smodin, ya. Nah, pilih rewrite. Silakan copy naskah tadi itu di bagian input. Nah, ini kata. Kemudian itu kita pilih rewrite. Ya, maka akan tampil outputnya. Nah, output ini yang kita ambil sebagai naskah yang kita tuangkan dalam naskah praktik lain kita. Kemudian kita copy, ya, dan kita bawa di. Ya. Nah, ini adalah satu contoh kalimat yang sudah saya buat dalam bentuk setelah diparafrasi. Ya, ini ada contohnya. Nah, hasil inilah yang akan kita buat dalam naskah video kita. Ketika kita nanti membuat video praktik baik, maka naskah ini setelah parafrasi ini yang kita gunakan. Ya. Selanjutnya, naskah yang sudah kita buat itu tentu kita akan melakukan praktik. Nah, itu kita buat dalam bentuk video. Sebelum kita melakukan praktik baik dalam bentuk video ini, kita harus membuat yang namanya storyline. Nah, storyline ini mempermudah kita supaya kita bisa memahami alur-alur apa yang akan kita sampaikan. Nah, ini juga mempermudah kita supaya kita tidak serta-merta kita menghafal semua satu paragraf yang panjang yang cenderung kita itu lupa kalimat-kalimat. Bahkan kalau kita lupa, kita bisa tipik ulang-ulang. Nah, untuk mensiasati ini kita membutuhkan yang namanya storyline. Ya, nah, storyline ini dibagi berdasarkan adegan. Kayak yang tadi kita sudah buat, kita tinggal bagi dia mau dalam beberapa adegan. Nah, di sini ada kolom untuk adegan, kemudian ada video, ada aset audio, kemudian ada durasi. Nah, berikut saya tampilkan video praktik baik saya yang saya sudah buat berdasarkan dengan naskah All Star
dan juga story lain yang sudah saya buat. Oke, berikut ini adalah video aksi di kelas memanfaatkan media pembelajaran. Ini adalah kelompok dengan menggunakan media pembelajaran adalah video pembelajaran. Ya. Dengan menggunakan animasi, gambar, dan juga narasi. Itu hal ini sangat menarik karena gaya belajar audio ini cenderung lebih tertarik dengan apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Ini untuk kelompok gaya belajar yang kinestetik. Ya, saya menggunakan media pembelajarannya Edukasi Word. Ya, nah di sini langsung ada dalam tampilan box ya angka. Silakan anak-anak memilih angkanya. Di dalamnya ada soal. Kemudian mereka bisa pilih jawabannya. Ya, ini untuk kelompok visual saya menggunakan puzzle maker. Nah, ini sebatas semacam kita membuat teka-teki. Ya, ada kolom, ada teka-teki silangnya, kemudian ada soal. Silakan mereka menuliskan jawabannya di dalam kotak tersebut. Ya, ini adalah refleksi dari apa yang mereka pelajari dari salah satu siswa di kelas. Itu adalah aksi yang saya lakukan di kelas, sehingga dari refleksi yang sudah diberikan oleh beberapa siswa itu mereka menjadi tertarik dengan pembelajaran. Mereka menjadi lebih fokus pada pembelajaran, ya, karena menarik tergantung pada gaya belajar mereka masing-masing. Ya, itu saja dari saya. Baik, sekian dari pembahasan yang dapat saya lakukan hari ini. Terima kasih kepada Miss Christine selaku kepala sekolah yang sudah bersedia untuk berkenan bersama-sama dengan kita, dan juga semua mentor yang masih penuh semangat masih bersama-sama. Terima kasih. Salam sukses.